Kang Mas Bayu, pendengar yang terkasih dalam Kristus dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik bersama saya, Agustina Sari Yulianti. Renungan kali ini dengan tema pengenangan arwah semua orang beriman. Dan Injil pada renungan ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Marilah kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kang Mas Mbak Yu yang terkasih dalam Kristus, setiap tanggal 2 November, gereja memperingati hari pengenangan arwah semua orang beriman. Tradisi ini sudah terjadi berabad-abad lamanya. Pada peringatan arwah semua orang beriman ini, kita berpegang pada ajaran iman Gereja Katolik, yaitu kesatuan gereja semesta. Ada gereja yang masih berziarah, yaitu kita yang masih hidup. Ada gereja mereka yang mungkin belum sampai di surga atau di api penyucian yang disebut purgatorium. Dan ada gereja yang sudah mulia, yaitu kumpulan orang kudus bersama para malaikat dalam kesatuan dengan Tuhan di surga. Tadi disebutkan api penyucian, bukan pencucian ya, penyucian. Api penyucian berbeda dengan api neraka. Sesuai namanya, api penyucian digunakan untuk menyucikan, memurnikan para jiwa sehingga bersih dan suci dari dosa. Dalam ajaran Gereja Katolik, untuk bisa masuk surga, jiwa-jiwa harus bersih dan murni. Mereka harus bersih dari dosa sekecil apapun. Dalam peringatan arwah semua orang beriman, diharapkan doa-doa yang dipanjatkan buat jiwa yang berada di api penyucian, agar mereka akhirnya bisa disucikan dan beristirahat dalam damainya. Kang Mas Mbak Yu, kita sungguh bersyukur bahwa ada hari khusus peringatan arwah ini. Mari sejenak kita kenang, kita ingat-ingat jasa-jasa baiknya, bahwa di antara sekian banyak arwah ternyata ada para leluhur kita. Ada kakek nenek, mbah kakung, mbah putri, kalau orang Jawa menyebut begitu, opa, opung, ada bapak ibu, ada papa mama, ada suami atau istri, dan saudara-saudara kita, paman, bibi, pak lek, bule, pak de, bude, kakak adik, ataupun orang-orang yang berjasa, para kenalan dan sahabat, para tokoh umat, para perintis gereja atau stasi, para katekis, para guru agama, uskup, pastor, bruder atau suster, dan biarawan-biarawan, biarawati yang sudah mendahului kita, dan siapa saja orang-orang baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Kita percaya bahwa karena kemurahan dan kerahiman Allah melalui putranya Yesus, segala dosa mereka akan diampuni dan mereka akan dianugerahi hidup kekal, hidup abadi bersama Bapa di surga. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, pada ayat 37 menekankan bahwa semua yang datang kepada Yesus tidak akan ditolak. Hal ini mau menunjukkan bahwa kasih dan penerimaan Tuhan itu tanpa syarat, tidak peduli latar belakang atau dosa masa lalu. Maka setiap orang yang datang kepadanya dengan iman akan diterima. Maka demikian seperti penerimaan Tuhan yang tanpa syarat
bagi semua orang. Kita pun diajak untuk memiliki kasih seperti Yesus dengan menerima dan mengasihi sesama tanpa syarat. Kehadiran Yesus di tengah dunia adalah melaksanakan kehendak Bapa yang bermaksud untuk menyelamatkan. Demi keselamatan manusia itulah Yesus taat pada kehendak Bapanya dan bukan untuk dirinya sendiri. Ia mengorbankan hidupnya sebagai jaminan keselamatan serta memberikan pengharapan bagi kita bahwa iman kita kepada Yesus menghantarkan kita kepada kehidupan yang kekal. Kang Mas Bayu yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur pada Allah Bapa atas jaminannya bahwa arwah umat beriman ada di tangannya dan bahwa kita semua kelak dipanggil untuk bangkit hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putranya. Kita tidak perlu gelisah, berserah diri pada kehendaknya karena Allah Bapa meneguhkan, mendampingi peziarahan perjalanan kita menuju kepadanya dan yakin akan Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup kita hari ini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu dan bahwa kami semua Kau panggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putra-Mu. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan peziarahan kami menuju kepadamu. Berilah kepada kami Putra-Mu sebagai jalan, kebenaran, dan hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Kang Mas Bayu renungan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Masih banyak kata-kata yang tidak sempurna dalam renungan ini dan semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan dalam acara yang sama, Mimbar Agama Katolik. Sekian, terima kasih dan berkah dalam.